Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermajelis ilmu dan bisa berjumpa kembali setelah pekan kemarin kita sudah menyampaikan materi bagaimana kita menjadikan generasi-generasi kita, anak-anak kita, putra-putri kita adalah mereka orang-orang senantiasa terus bersama Al-Quran. Mulai dari konsep dasar yang kemarin kita sampaikan bahwa dalam pengajaran Al-Quran, konsep dasar yang harus kita pegang adalah dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-18, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Maka apabila kami telah selesai membacakan Al-Quran ini, ikutilah bacaannya. Jadi cara pengajaran Al-Quran adalah kita membacakan, anak menirukan. Ini yang sangat efektif, dan itu juga malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sudah kita praktekkan juga kemarin, masih ingat ayatnya Bapak Ibu? Masih ingat nggak ayatnya yang kemarin kita hafalkan? Iya. Kenapa lupa? Karena tidak di murajaah, ya. Karena tidak di murajaah, ya. Jadi murajaah itu adalah sesuatu yang wajib. Murajaah itu sesuatu yang wajib. Maka hakikat hafalan itu adalah pengulangan. Al-hifdzu tikrar. Hakikat hafalan itu adalah pengulangan. Berapa kali harus diulang? Seorang ulama dari Tajikistan mengatakan kalau hafalan anak-anak kita atau hafalan kita sendiri, kalau ingin seperti surah Al-Fatihah, panjenengan baca Al-Fatihah harus dimurajaah dulu atau tidak? Sambil tidur pun bisa, ya. Melintur aja bisa lancar Al-Fatihah. Kalau hafalan kita ingin seperti surah Al-Fatihah, maka ulangilah sebanyak 360 kali. Ulangilah sebanyak 360 kali. Itu yang disampaikan oleh seorang ulama besar dari Tajikistan. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa untuk kita bisa mendampingi putra-putri kita di rumah, maka ada berbagai cara yang bisa kita lakukan supaya anak-anak masih terus betah dalam mengaji, tidak cepat bosan, tidak cepat jenuh. Dan pertemuan terakhir sebelum ditutup pekan yang lalu adalah kita menyampaikan ada cara-cara diantaranya dengan permainan Al-Quran, game-game Al-Quran yang bisa kita lakukan di rumah supaya anak terus bisa mengulang hafalan, bisa murajaah dengan enjoy tanpa ada paksaan dan terpaksa. Maka di sini saya menyampaikan ada ungkapan, learning is more effective when it's fun. Pembelajaran itu akan lebih efektif kalau dalam kondisi yang menyenangkan. Kalau dalam kondisi yang menyenangkan, insya Allah belajar itu enak, nyaman, dan ilmunya masuk. Tapi kalau belajarnya dalam kondisi terpaksa, apalagi dengan ibu-ibu biasanya ngajarin anaknya emosian, ya, sambil marah-marah, betul nggak Bu? Jujur ya. Jadi sambil marah-marah, emosi, tidak terkontrol sabarnya. Maka kemudian inilah yang perlu kita pelajari. Mungkin cara kita yang kurang tepat. Mungkin kita belum banyak mempunyai referensi-referensi, metode-metode gimana sih caranya mendampingi anak di rumah untuk supaya mereka masih tetap mau murojaah Al-Quran dan sebagainya.
Nah, maka di kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan beberapa cara. Kemarin saya contohkan baru 2 atau 3 kemarin nih. Nah, untuk saat ini saya ingin melanjutkan kembali. Kira-kira permainan apa saja yang bisa kita lakukan untuk anak itu bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Jadi kemarin yang saya sampaikan bahwa di buku yang sudah saya tuliskan, di buku 99 Game Quran kemarin, di buku saya yang ini ya, kemarin ada yang jadi beli. Di buku saya ini saya cantumkan ada 10 tema permainan Bapak Ibu. Bagaimana membuat anak mau belajar Al-Quran ya. Mulai dari mengenal huruf hijaiyah, menghafal nama surat, menghafal ayat yang baru, murajaah surat, melanjutkan ayat, merangkai ayat, menjodohkan ayat dengan nama surat, bercerita tentang isi ayat, seputar pengetahuan tentang Al-Quran. Semuanya ada di buku yang sudah saya tuliskan ini. Nah, apa saja yang ada di dalamnya? Nah, kita akan cuplikkan. Baik, kalau untuk mengenalkan huruf hijaiyah, saya kira putra putri panjenengan sudah bisa baca Quran, nggih? Ini saya lewati. Kita dari menghafalkan nama-nama surat, ya. Mulai dari menghafalkan nama-nama surat. Terkadang anak kita ini hanya hafal nama-nama surat yang hanya mereka hafalkan. Di juz 30, juz 29, juz akhir begitu ya. Sementara di Al-Qur'an itu ada 114 surat yang harus juga mereka ketahui, mereka hafalkan. Ya. Maka untuk mereka mau menghafalkan, mau mengenal surat-surat yang lain dalam ayat-ayat Al-Qur'an, bisa kita buat pola permainan yang mengasyikkan Bapak Ibu adalah saya sebut permainan ini ABC surat. ABC surat. Dulu kita pas waktu kecil kan biasa bermain menyebutkan kosakata yang diawali dari huruf tertentu, ya kan, dengan menjulurkan jari kita, ya kan. Misalkan A B C D. Nah, kita menyebutkan nama kota yang diawali dari huruf D misalkan, ya kan. Nah, demikian juga kita buat untuk mereka mau menghafal nama-nama surat yang ada dalam Al-Quran. Ini hanya stimulasi saja Bapak Ibu. Hanya stimulasi saja. Ketika mereka dengan permainan yang seperti ini, mereka otomatis mau nggak mau akan membuka Qurannya. Ya. Karena ada kompetisi di situ. Kalau nggak bisa, maka ada hukuman. Nah, itu kompetisi. Maka kompetisi itu adalah di antara ruh dalam sebuah pembelajaran. Harus ada kompetisi. Baik, coba Ibu bertiga, 1, 2, 3. Julurkan jarinya. Abata saja hakhoda. Dah. Coba Bapak Ibu, nama surat yang ada dalam Al-Quran yang diawali dari huruf da apa? Az-Zariyat itu za. Ad-Duha itu do. Ad-Dukhan. Apa lagi Bapak Ibu? Selain Ad-Dukhan, apa lagi? Ad-Dukhan. Ya sudah itu aja. Ya. Jadi artinya kalau terus begini Bapak Ibu, kalau ini terus dilakukan oleh anak-anak kita, mereka sangat enjoy sekali. Saya dengan anak saya ketika misalkan pesan makanan gitu ya, pesan mie ayam, sambil menunggu pesanan, saya main-mainan begini tuh, ya, sambil menyebut nama surat, mengenal nama surat. Ini sangat mengasyikkan dan mereka otomatis belajar di situ, mengenal surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Atau juga bisa kita buat permainan yang lain Bapak Ibu adalah dengan permainan cari surat ini. Ya, permainan cari surat. Caranya bagaimana? Kita membuat kolom-kolom kecil seperti ini dan kemudian kita berikan nama-nama surat, bisa mendatar, bisa menurun, bisa menyamping, ya kan? Nah, kemudian kita kompetisi. Kalau di rumah kita ada 2 anak, ya anak kita dua-duanya dimainkan. Kalau kita punya hanya anak tunggal 1 saja di rumah, ya berarti mainnya lomba dengan kita sendiri, ya kan? Caranya seperti apa? Kita lihat seperti ini. Atau mungkin dibuat hanya sendiri saja, kita buat satu kertas,
yang kemudian terisi kolam-kolam yang seperti ini. Anak akan mencari nama-nama surat yang ada dalam kolam-kolam kecil ini. Ya. Coba, kira-kira di sini ada surat apa saja, Bapak Ibu? Oke. Ini lebih serunya kalau dilombakan sebenarnya. Tapi waktunya singkat sekali. Ya. Waktunya sangat singkat sekali. Atau boleh dicoba? Boleh dicoba, ya? Bapak boleh maju ke depan? Oke. Misalkan di sini misalkan An-Nazi'at, ya kan? Kemudian ada Al-Baqarah, ya kan? Kemudian ada misalkan Al-Kautsar. Pokoknya banyak di sini. Ya. Intinya adalah kita menyiapkan yang seperti ini, kolam-kolam kecil ini, dan kita acak nama surat itu bisa tertulis mendatar, menurun, menyamping, dan jungkir balik juga boleh. Ya. Kemudian anak akan mencari nama-nama surat di situ. Ya. Bisa sendiri, bisa juga dengan berkompetisi. Ini sangat enjoy Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah permainan yang bisa kita lakukan untuk menjadikan anak-anak kita ini terus semangat di rumah menghafal Al-Quran. Ada berbagai permainan yang bisa kita lakukan. Yang saya sebutkan di sini adalah misalkan contohnya, ya, contohnya adalah mencari jejak kuda, ya, mencari jejak kuda. Ya. Apa yang harus kita siapkan terlebih dahulu? Yang kita perlu siapkan adalah potongan-potongan kertas seperti ini. Ya. Lembaran-lembaran kertas yang kemudian sudah kita isi dengan ayat-ayat. Ustadz masih di tempat ya? Minta tolong, ya, pegangkan ini. Ya. Nah, misalkan coba dipegangkan Ustadz. Yang ujung. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu. Di sini saya sebutkan, saya siapkan potongan-potongan kertas. Ini contohnya adalah surat At-Takwir ini. Saya sebutkan contohnya surat At-Takwir. Ada 8 ayat yang harus dihafal oleh anak-anak kita. Ya. Caranya bagaimana? Kita menyiapkan potongan kertas ini tersusun seperti ini, dan di ujung ayat yang terakhir, kita siapkan hadiah di situ. Ya. Kita siapkan hadiah di tali yang terakhir di sini. Ya kan? Nah, oh yang di sini. Pegangin aja Ustaz ya, nggak usah diambil. Ini kita siapkan hadiah di ayat yang terakhir. Kemudian mereka tentu harus melewati setiap potongan-potongan kertas yang ada di ayat ini, ya kan? Misalkan di sini bisa dengan kita membacakan, mereka mengikuti. Atau kalau memang anak sudah bisa baca sendiri, berarti yang anak bisa baca sendiri, tapi afdolnya kita membacakan. Contoh, ikuti bacaan saya Bapak Ibu. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Satu ayat terulang 3 kali itu sudah cukup. Ya. Kemudian baru lanjut ke ayat berikutnya. Wa idan nujumun kadarat. Wa idan nujumun kadarat. Wa idan nujumun kadarat. Kalau sudah hafal ayat kedua, kita ulangi ayat 1. Idza syamsu kuwirat, baru masuk ayat yang ketiga, dan seterusnya sampai terakhir. Kalau mereka sudah melewati ayat terakhir, berarti mereka akan berhak mendapat hadiahnya, begitu, ya kan? Nah, ya, terima kasih Ustaz. Ya, silakan duduk Ustaz. Nah, ini Bapak Ibu hadirin cara bermain yang mengasyikan, dan mereka secara menyenangkan masih tetap belajar, menghafal, dan tidak ada paksaan di situ.
Ini yang bisa kita lakukan untuk mereka mau menghafal ayat-ayat yang baru. Jadi panjenengan butuh ekstra tenaga, kreativitas, inovasi. Kemudian jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti dengan hanya satu metode, satu cara saja. Cari cara-cara yang lain. Baik. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu hadirin adalah permainan murajaah. Kalau menghafal kaedahnya ya seperti itu, ya, pengulangan-pengulangan. Ya. Dan yang paling penting dari proses menghafal Al-Quran itu adalah murajaah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Al-murajaah ahammu minaz ziyadah. Pengulangan murajaah hafalan itu lebih penting dari hanya sekedar hafalan baru. Ya. Menjaga itu lebih penting. Maka tentu permainan yang bisa kita lakukan murajaahnya lebih banyak lagi. Permainan yang bisa kita siapkan. Di antaranya yang pertama adalah bowling Quran. Kemarin sudah saya sampaikan secara sekilas. Jadi bowling Quran di sini dengan kita menyiapkan botol-botol air minum seperti ini, kemudian kita tulisi nama-nama surat, ya kan? Ada Al-Falaq, Al-Nas, kalau juz 30 ya semua surat yang ada di juz 30. Kalau juz 29 berarti kita tulisi misalkan Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah dan seterusnya. Nah, dengan begitu mereka akan bermain dengan menggelindingkan bolanya dan mengenai botol-botol yang sudah kita siapkan nama-nama surat yang ada di sini. Ketika yang jatuh adalah surat Al-Haqqah misalkan, berarti kita murojaah surat Al-Haqqah. Cukup kita bacakan satu ayat, anak meniru, melanjutkan. Tidak perlu harus satu surat. Ya kan? Kalau satu surat itu butuh waktu yang sangat panjang. Ya. Bosan bahkan. Tapi kalau hanya sekedar misalkan yang jatuh tadi adalah Al-Haqqah. Nah, kita baca nih, misalkan amma man utiya kitabahu biyamini dan seterusnya. Anak melanjutkan 3 ayat atau mungkin 5 ayat, ya kan? Terus bergantian lagi, ya. Ini menyenangkan Bapak Ibu dengan permainan yang seperti ini. Anak murojaah. Bisa juga dengan yang lainnya selain permainan bowling Quran ini adalah permainan telepon ayat. Ini kalau kita di zaman dahulu ada permainan yang seperti ini masih ada ya Bapak Ibu ya. Telepon-teleponan dari kaleng-kalengan terus dikasih tali gitu kan masih ada dulu ya. Masih ada yang dulu pernah bermain seperti ini. Ya. Jadi kalau anak sekarang kayaknya sudah nggak ada. Sekarang sudah WA-an langsung tanpa kabel. Ya. Dulu kita pernah bermain telepon dengan kabel dengan menggunakan kaleng terus cari tali dan masya Allah ini menyenangkan sekali dulu kita ini. Ya kan? Nah ini juga bisa dibuat belajar murojaah. Berarti di sini adalah gantian satu ayat kan begitu, ya kan? Misalkan wan nazi'ati gharqa, teman seberangnya berarti mendengar. Teman seberangnya kan mendengar berarti. Kemudian baru gantian, ya kan? Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Terus bergantian begitu, ya kan? Bisa satu ayat atau mungkin 2 ayat. Ya. Ini bisa juga kita lakukan. Dan juga mengenalkan ilmu komunikasi dan kemudian bahwa ternyata di situ ketika ada suara, ada gelombang-gelombang yang bisa didengar oleh orang lain lewat wasilah tali misalkan. Ini ilmu sainsnya juga dapat. Selain juga murojaahnya, ilmu sainsnya juga dapat ini. Telepon ayat. Nanti bisa dicoba Bapak Ibu, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya lagi yang juga bisa kita lakukan berikutnya adalah kursi murojaah. Kalau anak kita di rumah misalkan 2 atau 3 orang mungkin lebih seru. Tapi kalau anak kita hanya di rumah 1 saja, ya mainnya dengan kita. Mainnya dengan orang tuanya berarti, ya kan? Nah, caranya bagaimana? Di sini saya sebutkan kursi murojaah Bapak Ibu. Kursi murojaah di sini kita menyiapkan terlebih dahulu peralatannya adalah kursi sejumlah peserta kurang dari 1. Ya. Menyiapkan kursinya sejumlah peserta kurangi 1. Ya. Jadi kalau
pesertanya 6 berarti kursinya 5, pesertanya 4 berarti kursinya 3, dan seterusnya. Oke. Caranya bagaimana? Mereka akan memutari kursi ini sambil murajaah, ya kan? Misalkan nih, ini ada satu kursi ini, ya. Berarti yang main seharusnya 2 nih. Kita sambil murajaah Bapak Ibu, misalkan contoh saja nih yang pendek saja nih, Al-Ikhlas misalkan, ya kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika di akhir ayat kufuwan ahad, nah disitulah ada kompetisi. Kompetisinya apa? Iya, cepat-cepatan merebut kursi. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini prakteknya seru banget. Seru banget. Jadi mereka sambil murajaah, sambil bermain, mereka masih dalam kondisi yang menyenangkan dan masih semangat belajar. Nah, jadi nanti bisa dicoba juga di rumah oleh panjenengan sendiri, ya kan? Panjenengan juga harus bermain. Jadi bukan hanya jadi sekedar instruksi saja, tapi juga ikut bermain. Dalam satu ungkapan disebutkan, man kana lahu sabiyyun falyatasabalahu. Barang siapa yang mempunyai anak, maka dia harus membuat dirinya posisinya sama seperti anak, sehingga kita pun juga bisa bermain. Baik. Yang berikutnya, permainan murajaah yang juga bisa kita lakukan adalah panah surat. Yang kemarin juga sudah saya contohkan, di sini kita menyiapkan panahan yang berisikan nama surat yang sudah kita tulis di sini, Pak. Ya kan? Panah surat. Nah, kalau tidak ada panahan yang asli ya bisa dibuat yang mainan. Ya, kalau mainan sendiri kayaknya nggak bisa buat sendiri ya beli. Jadi panah surat ini kita berisikan nama-nama surat untuk mereka melemparkan anak panahnya, dan saat anak panah itu mengenai salah satu nama, misalkan Al-Buruj, mereka akan melanjutkan ayat yang kita baca. Misalkan ketika sudah sampai Al-Buruj, cek. Misalkan fa'alul lima yurid. Lanjutkan 3 ayat Bapak Ibu. Terus? Terus? Nah, cukup. 3 ayat saja, nggak usah panjang-panjang. Kemudian mereka akan melemparkan lagi, atau mungkin ada anak yang lain bergantian untuk melemparkan anak panahnya, dan mereka sambil murajaah. Baik. Kemudian yang berikutnya, permainan yang juga bisa kita lakukan berikutnya Bapak Ibu hadirin adalah pesawat Al-Quran. Jadi kita hanya sekedar membuat pesawat dari kertas, kemudian di situ kita tulis misalkan di sini surat Al-Lahab, ya. Pesawatnya adalah ini Al-Lahab air misalkan, ya. Al-Lahab air, ya. Kemudian kita terbangkan. Ini lebih cocok kalau banyak anak, ya. Banyak anak membuat satu lingkaran besar, kemudian kita lemparkan pesawat ini, kita terbangkan, dan siapa yang dekat dengan pesawat ini landingnya, maka dia yang akan murajaah misalkan, ya. Dan kemudian dia menerbangkan ke yang lain. Ini contoh saja kalau anaknya banyak, ya. Kalau anaknya hanya 2, 3, 1 ya sekedarnya. Oke. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu adalah ini Al-Quran berantai. Bisa juga kita buat permainan Quran berantai seperti ini. 2 orang, 3 orang, lebih banyak lebih seru, ya. Dengan satu ayat bergantian, ya. Yang lupa, yang nggak bisa melanjutkan, mundur dari lingkaran. Kemudian nanti tentu di ujungnya, di akhirnya kita menemukan satu orang yang berarti hafalannya betul-betul kuat karena bisa terus melanjutkan, ya. Ini juga bisa kita lakukan Quran berantai. Kalau di rumah hanya anak kita sendiri 1 orang, ya nggak apa-apa. Antar dia dengan kita dengan baca mushaf, ya kan? Kita kan nggak hafal. Kita sambil baca mushaf, ya kan? Berarti menangan gitu kan? Nggak pernah kalah.
anaknya murojaah, nggak ada masalah. Yang penting di situ ada proses permainan supaya anak masih terus belajar murojaah. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, di sini adalah tangga Al-Quran, dan ini permainan yang sangat seru juga. Bisa satu orang, bisa dua orang, bisa bergu, bisa buat kompetisi. Kalau hanya satu orang juga boleh. Contohnya begini, misalkan nih. Jadi kita menyiapkan hadiah. Kita menyiapkan hadiah terlebih dahulu, ya. Makanya butuh hadiah, butuh anggaran. Kalau anak kita pengen terus semangat murojaah, ya butuh anggaran ternyata ya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar tawakal. Butuh anggaran, ya. Butuh anggaran. Kita beli hadiah, ya kan? Nah, kita siapkan hadiahnya nih. Kita siapkan hadiah. Hadiahnya kita taruh di sini, ya. Kemudian kita menyiapkan misalkan 3 tangga atau mungkin 5 tangga, ya. Ya, kalau di rumah misalkan dengan keramik yang ada di rumah misalkan ya. Nanti kemudian mereka akan maju satu langkah. Untuk mencapai hadiah ini berarti harus melewati tangga-tangga itu. Dan untuk mencapai tangga berikutnya, kita bacakan satu ayat, dia melanjutkan, misalkan. Kan begitu ini. Misalkan contoh surat An-Abasa, An-Nasaba banal ma'a sabba. 2 ayat berikutnya. Terus? Oke, cukup 2 ayat saja. Oh, berarti dia bisa maju 1 langkah, 1 tangga, ya. Kemudian berikutnya lagi misalkan di surat yang lain misalkan wa idal biharu fujirat, dan seterusnya, maju 1 tangga sampai tangga yang terakhir, dan berarti dia akan mendapatkan hadiah ini yang sudah kita siapkan. Ini kita praktekkan untuk anak-anak kita di rumah. Ternyata sangat seru dan mereka sangat suka dalam murojaah. Dalam kondisi yang demikian mereka masih senang, terus semangat. Okay. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya juga adalah yang bisa kita lakukan lain. Permainan yang lain di sini bisa ada ular tangga nih. Ada ular tangga Al-Qur'an nih. Ular tangga Al-Qur'an ini permainan yang juga seru sekali, dan kemudian dalam waktu yang sangat lama, bahkan mungkin berjam-jam Bapak Ibu. Bahkan bisa jadi berjam-jam. Saya sudah membuat ular tangga seperti ini, dengan di dalamnya adalah nama-nama surat. Nama-nama surat di dalamnya di sini. Dan kita tidak juga menggunakan dadu juga, ya. Kita menggunakan nomor-nomor untuk mereka ambil. Kemudian mereka akan melangkah seperti halnya ular tangga yang biasa. Tapi di sini adalah ada nama-nama surat yang harus mereka murojaah, juga ada pendidikan tentang adab dan akhlak di sini, ya kan? Berarti misalkan pendidikan, misalkan contoh kurang sedekah, turun ularnya, ya kan? Jujur naik tangga misalkan. Ini kan juga pelajaran adab akhlak juga di sini. Selain juga mereka murojaah, ya. Nah, ini berjam-jam pun mereka akan masih tetap betah untuk bermain seperti ini Bapak Ibu, ya kan? Ada yang mau? Iya. Ini kertas ular tangga ini saya menyiapkan di buku yang saya di ini, ya. Sebagai hadiah, sebagai bonus yang membeli buku ini ada ular tangganya di dalamnya. Okay. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu adalah permainan merangkai ayat atau surat. Seringkali yang terjadi anak-anak kita adalah mereka hafal ayat, tapi suratnya nggak tahu. Pernah mendapati anak yang begitu? Mendapati anak yang begitu, hafal ayatnya tapi suratnya nggak tahu, ya kan? Nah, maka ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk mereka juga masih tetap murojaah dan memantapkan hafalan dengan cara merangkai ayat-ayat yang sudah ada dalam benak mereka. Di antaranya bisa dengan permainan bendera surat di sini Bapak Ibu. Jadi yang kita siapkan adalah potongan-potongan kertas seperti ini tentunya. Yang kemudian mereka akan merangkainya menjadi sebuah bendera seperti ini,
secara urut. Misalkan di sini qul huwallahu ahad, berarti ayat berikutnya Allahus samad lam yalid dan seterusnya. Ini bisa dilakukan untuk bisa satu orang, dua orang, atau bisa berkelompok. Atau juga kalau ini terlalu ribet, harus menyusun, harus ngelem kertasnya untuk menjadi sebuah bendera, maka bisa hanya dengan cara seperti ini, puzzle ayat. Sama juga, berarti yang kita siapkan adalah lembaran-lembaran kertas yang untuk kemudian ini menjadi bahan mereka murojaah, ya kan? Kita siapkan terlebih dahulu potongan-potongan kertas ini, ya. Jadi mereka akan menyusun secara urut, dan lebih seru lagi kalau itu kita beri waktu. Misalkan 1 menit, silahkan disusun. Ketika menyusun kertas-kertas ini kan otomatis Bapak Ibu, otomatis mereka akan apa ini berikutnya, kan begitu. Ini murojaah yang sangat kuat sekali dengan pola puzzle ayat seperti ini. Bahkan sekarang juga ada mushaf. Mushaf puzzle namanya. Ada yang tahu? Mushaf puzzle. Itu mushafnya bukan mushaf seperti yang kita baca, yang kita pegang. Jadi mushafnya tidak beraturan. Jadi ini dalam rangka juga untuk murojaah, menyusun sendiri, ya kan? Dan harganya jutaan. Harganya jutaan. Itu mushaf puzzle namanya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin, ini puzzle ayat, ya kan? Baik. Kemudian yang berikutnya adalah permainan yang juga bisa kita lakukan untuk anak masih terus murojaah, adalah dengan kategori permainan menjodohkan ayat dengan nama surat. Menjodohkan ayat dengan nama surat. Tadi yang saya sampaikan bahwa seringkali anak hafal ayat, tapi ketika ditanya ini di surat apa, kadang nggak tahu, ya kan? Hanya sekedar hafal, tapi ketika ditanya ini di surat apa, dia nggak tahu, ya. Maka harus kita pastikan hafalan anak kita, mereka juga tahu ini di surat apa, ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah di sini saya sebutkan cocok awal surat. Cocok awal surat. Kita buat kolom-kolom nama surat dan ayat yang ada di awal ayat itu. Misalkan di sini saya, tapi lebih seru lagi kalau lebih dari ini. Misalkan 10 nama surat, ya kan? Tinggal mereka menjodohkan saja Bapak Ibu, supaya mereka tahu, oh ini ternyata di surat A, di surat B, dan seterusnya. Wasyamsi wa duhaha, di surat apa Bapak Ibu? Asyam. Idza saman syaqat al-insyiqaq. Idza syamsu kuwirat at-takwir. Gampang kan? Kalau di awal surat itu masih gampang, karena biasanya nama surat itu diambil dari kata yang ada di ayat pertama. Tapi akan lebih mikir lagi kalau di akhir. Di akhir dulu Pak. Akhir dulu nih, ya. Kalau di akhir surat maka lebih mikir sedikit. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Surat Al-Alaq. Wa may ya'mal azazalah wa amma bi ni'mati rabbika fahadits ad-duha. Ini juga masih patut mikir, tapi ya masih gampang, ya kan? Yang lebih mikir lagi berarti adalah cocok tengah surat. Cocok tengah surat. Ini mikir lagi. Nah, coba nih. Kiraman katibin. Apa? Kiraman katibin. Kiraman katibin. Ayo, mikir kan? Mikir. Apa Bapak Ibu? Kiraman katibin. Apa? Hah? Mikir kan? Apa kiraman katibin? Al-infitar, bukan mutafifin. Kiramin bararah. Kiramin bararah. Hah? Abasa. Ya. Kitabul marqum. Nggak ada pilihan yang lain.
Ya. Hanya ada mutafifin sisanya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita bisa membuat ini lebih dari 3 ini. Bisa 10 nama surat, kemudian 10 pertengahan ayat. Mereka akan murojaah di situ. Ya kan? Mereka juga akan mengenal, oh ini ayat ada di surat itu. Karena seringkali yang kita dapati anak hafal ayat tapi nggak tahu ini di surat apa, ya kan? Nah, maka cara yang seperti ini juga bisa kita lakukan untuk membuat anak masih terus semangat belajar Al-Quran dan tidak pernah bosan. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi, saya sebutkan di sini ada permainan yang lain bercerita tentang isi surat atau makna ayat. Harapannya anak kita ini hafal Al-Quran tapi juga paling tidak minimal tahu ayat yang ada di dalamnya. Apa artinya? Apa maknanya? Kita juga ingin tahu. Sehingga bukan hanya sekedar hafal. Coba Bapak Ibu. Coba ini ya. Yang tahu, ini saya sebut tebak gerak ayat ya. Tebak gerak ayat. Permainannya adalah tebak gerak ayat. Ya. Yang benar jawabannya saya kasih kertas ini. Siap? Saya akan membuat satu gerakan, silakan ditebak ini ayat apa. Di juz 30. Saya akan membuat satu gerakan dan silakan ditebak ini makna dari ayat apa. Silakan sebutkan ayatnya, bukan suratnya. Siap ya? Yang jawabannya benar saya kasih ini. Bukan bukunya, hanya kertasnya saja. Siap Bapak Ibu? Gerakannya begini. Gerakan orang tidur. Ayatnya apa? Bunyi ayatnya. Sebentar, satu-satu. Juz 30. Salah Bu. Wah apa? Walaili idza yaghsha. Kurang tepat. Yang lain. Walaili idza yaghsha itu apabila malam telah gelap gulita. Yang lain. Masya Allah. Waj'alna naumakum subata. Waj'alna naumakum subata. Dan kami jadikan naumakum, tidur kalian, subata, sebagai istirahat. Masya Allah. Kayaknya kemarin jenengan sudah beli ya Pak? Belum beli. Belum jadi beli. Iya, nyicil dulu Pak. Saya kasih kertasnya ini Pak. Iya, Masya Allah. Oke. Apa Bu? Lagi. Sebentar, tapi ternyata waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis ini Bu. Iya. Jadi masih banyak sebenarnya permainan-permainan yang lain yang bisa kita siapkan untuk anak-anak kita di rumah supaya anak-anak kita nggak bosan belajar Quran. Entah itu menghafal nama surat, murojaah, menghafal ayat yang baru, kemudian mengetahui makna ayat. Banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu untuk anak kita di rumah. Jadi orang tua harus selalu menjadi orang yang kreatif, yang inovatif, dan terus tidak pernah berhenti untuk terus belajar. Ada yang bilang, wah kok ya repot mentah Ustadz harus nyiapkan ini. Ini bukan masalah repot atau tidak repot. Iya. Ini untuk anak kita yang investasi terbesar kita, bahkan yang akan kita bawa kebaikannya nanti di hari kiamat. Ya. Mereka lah yang akan memberikan syafaat untuk kita nanti dari kiamat. Amal kita biasa, amal kita ini sedikit. Maka yang bisa menunjang kita nanti dari kiamat, yang mensupport kita di hari kiamat, ya anak-anak kita ini. Maka nggak masalah kita harus berepot-repot menyiapkan permainan-permainan seperti ini tadi, dan itu semuanya adalah demi kebaikan
kita semua. Okay? Baik Bapak Ibu hadirin, karena waktu sudah habis dan sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan silakan dipraktekkan di rumah. Dan kalau sudah dipraktekkan dan ternyata anak senang, silakan japri saya testimoni. Wah, Masya Allah Ustaz, ternyata anak saya suka nih. Anak saya ternyata semangat lagi dalam belajar. Nah, itu kalau ada testimoni silahkan disampaikan ke saya. Nih. Baik, sampai di sini dulu. Ini bukunya aslinya harganya 125.000, tapi saya beri diskon 100.000. Ini alhamdulillahnya saya bawa 10. Saya bawa 10. Saya kasihkan ke Ustadz aja ya. Nanti dikoordinir Ustadz atau komite orang tua. Oh, jenengan saja. Iya, oh jenengan. Ya, jenengan saja ya. Jenengan saja. Setelah ini silakan di sebelah utara, transaksi jual beli tidak boleh di masjid, di luar masjid ya. Nanti silakan diambil, saya tinggal Bu, saya kasihkan jenengan, saya tinggal ya. Saya hanya bawa 10, nanti kalau lebih ya biar di sini dulu, kalau kurang ya silakan nambah lagi. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.